volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan energi listrik yang terjadi dari suatu reaksi redoks yang spontan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel volta. Yang pertama adalah anoda atau elektroda negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Yang kedua adalah katode atau elektroda positif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Di tengah sini ada jembatan penghubung yang dinamakan jembatan garam. Fungsi dari jembatan garam adalah untuk menjaga kenetralan listrik dari suatu larutan. Lalu di atas sana ada alat bernama voltmeter. Fungsi dari voltmeter adalah untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Dalam sel volta terdapat elektron dan juga listrik. Elektron mengalir dari muatan negatif menuju muatan positif atau dari anoda menuju katoda. Lalu listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif atau dari katoda menuju anoda. Prinsip kerja sel volta. Prinsip kerja sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan sikrut luar. Dapat dinyatakan dengan reaksi notasi sel sebagai berikut. Setelah kita mempelajari bagian sel volta dan prinsip kerja sel volta, selanjutnya kita akan membahas tentang potensial listrik. Potensial listrik yang dihasilkan melalui diagram sel volta disebut dengan potensial sel, yang besarnya dapat dihitung melalui rumus potensial sel sebagai berikut. E sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi, di mana E reduksi itu didapat dari katoda dan E oksidasi didapat dari anoda. Cara menentukan E reduksi dan E oksidasi itu mudah. Biasanya nilai dari E reduksi itu lebih besar dibandingkan E oksidasi. Jadi rumusnya dapat dituliskan juga E sel sama dengan E besar dikurangi E kecil. Jadi, setelah mendengar penjelasan tentang rumus E sel potensial, di sini saya akan memberikan satu contoh soal sebagai berikut. Contoh soal di atas bisa dikerjakan jika kita mengerti rumus E sel potensial. Jadi langkah pertama kita harus mengetahui E sel potensial. Langkah kedua, kita juga harus mengetahui mana itu yang disebut katode dan mana yang disebut anode. Nah, katode itu pasti nilainya lebih besar daripada anode. Di sini cara menentukan E selnya dengan cara E sel sama dengan E katode kurang E anode. Seperti berikut. Terima kasih. Penentuan E atau potensial elektroda standar. Potensial reduksi setengah sel seperti EZN2+ atau Zn dan ECU2+ atau Cu tidak bernilai mutlak, tetapi merupakan nilai potensial relatif terhadap nilai potensial pembanding. Yang menjadi setengah sel pembanding standar adalah EHS atau elektroda hidrogen standar.